Santai sejenak tetua, kita joget bareng Mimin Duo Bolne dulu sebelum ke inti ceritanya. Kaisar Zhang sepertinya masih menunggu hingga basis kultivasinya bisa mencapai alam Kaisar Suci, jawab Nanhua. Qin San, Ling Rui dan Nanhua kini berjalan keluar dari ruangan mewah yang ditempati sebelumnya. Mereka terus berjalan hingga mencapai tempat pasukan pengawalan Paviliun Awan Merah sedang menunggu. Kakak Qin, aku menunggu kedatanganmu ke Paviliun Awan Merah. Ingatlah untuk berkunjung, kata Nanhua sebelum menaiki keretanya. Qin San yang berdiri di depan gadis itu mengangguk ringan. Setelah mengobrol beberapa waktu di dalam ruangan mewah tadi, gadis ini bahkan sudah mulai merubah panggilannya ke Qin San. Dia tidak lagi memanggil Tuan Qin namun dengan panggilan yang lebih akrab. Ling Rui yang masih berdiri ikut menoleh menatap Qin San, lalu mengatupkan kedua tangannya di depan dada. Tuan Qin, senang bertemu denganmu. Aku berharap masih bisa bertemu denganmu di lain waktu. Terima kasih untuk bantuanmu, aku akan mengingatnya. Jika kamu kebetulan melalui wilayah Sekte Kolom Langit, aku berharap kamu bisa menemuiku, kata Ling Rui. Qin San mengangguk pelan sambil tersenyum ramah ke arah Ling Rui. Lain kali tidak usah memanggilku Tuan Qin. Aku sudah menganggapmu teman, panggil saja aku dengan sebutan saudara, kata Qin San. Ling Rui mengangguk ringan sambil tersenyum, lalu mulai menaiki tangga kereta yang digunakan Nanhua. Begitu rombongan tadi sudah berjalan melewati gerbang kedai langit, Qin San yang juga mulai melangkah ke arah gerbang dihentikan oleh suara Tuan Abao. Apa kamu tidak penasaran kenapa aku memintamu tinggal sementara di paviliun kedai langit? Qin San menghentikan langkahnya mendengar suara pria tua itu. Dia lalu menoleh dan menatap di kejauhan. Di samping bangunan utama kedai langit, Tuan Abao tampak berdiri dengan tongkatnya sambil memandangnya dari kejauhan. Qin San menarik napas dalam lalu berbalik dan berjalan ke arah pria tua itu. Sepertinya dia tahu sesuatu tentang diriku. Aku sudah menyembunyikan dengan baik auraku. Tapi apa mungkin dia masih bisa merasakannya? Batin Qin San. Lagi pula bukan hal mustahil jika Tuan Abao masih bisa merasakan aura unik di tubuhnya. Bahkan basis kultivasinya yang sudah ditutupi dengan teknik penyembunyian basis kultivasi masih bisa ditol oleh pria tua ini. Tuan Abao tersenyum sumringah begitu Qin San berdiri di depannya. Elkutlah denganku, kata pria tua itu sambil berjalan menyusuri jalanan bebatuan di samping bangunan utama kedai langit. Setelah melewati hutan buatan di dalam wilayah itu, pandangan Qin San kini tertuju ke jajaran paviliun mewah yang berdiri menghadap ke danau buatan. Sebelum mencapai paviliun itu, mereka masih melewati taman yang dipenuhi dengan bunga berbagai warna. Qin San melangkah sambil menyapukan pandangannya. Suasana di tempat ini benar-benar begitu tenang. Area di belakang bangunan utama kedai langit ini tampak lebih seperti gambaran markas mini sebuah sekte. Bukan hanya paviliun mewah tapi di beberapa tempat juga terdapat bangunan lain, serta ornamen-ornamen lain yang membuat area ini benar-benar sangat nyaman dipandang mata. Qin San hanya diam mengikuti langkah kaki Tuan Abao, hingga mereka akhirnya sampai di depan paviliun terbesar di area itu. Tingkat kewaspadaan Qin San makin tinggi saat merasakan aliran energi tidak normal di sekitar paviliun besar itu. Ini paviliun terbesar milik kami. Kamu bisa tinggal di sini untuk sementara. Anggap saja ini adalah jamuanku pada orang dengan bakat tidak biasa sepertimu. Usiamu bahkan belum mencapai 50 tahun namun kamu sudah berada di alam kaisar. Sesuatu yang sulit ditemukan di antara para jenius. Bahkan di Istana Langit dan sekte-sekte terkuat, aku tidak pernah menemukan seseorang dengan usia sepertimu sudah bisa mencapai alam kaisar, kata pria tua itu. Raut wajahnya terlihat sangat ramah. Namun di balik keramahan itu, Qin San menyimpan kewaspadaan yang sangat tinggi. Tuan Abao, apa sebenarnya yang ingin Anda bicarakan denganku, sehingga menahanku di tempatmu ini, tanya Qin San.
Tuan Abao malah tersenyum mendengarnya lalu menarik pintu paviliun itu. Silahkan masuk, aku akan memberitahumu di waktu yang tepat. Kamu sebaiknya istirahat terlebih dahulu. Aku akan datang mengunjungimu setelah semuanya siap, kata Tuan Abao. Qin San mengernyit mendengarnya, namun dia memilih mengangguk lalu berjalan memasuki paviliun itu. Tuan Abao hanya tersenyum lalu berbalik badan dan berjalan meninggalkan tempat itu sambil bersiul. Qin San menatap punggung pria tua itu dengan tatapan menyipit. Indra spiritualnya menyebar dan mencoba memeriksa tingkatan kultivasi pria tua itu, namun lagi-lagi dia benar-benar tidak bisa melakukannya. Ada kekuatan yang seperti membatasi indra spiritualnya setiap kali ingin memeriksa tingkatan basis kultivasi Tuan Abao. Meski begitu, dia menemukan aliran energi yang kacau di sekitar tubuh pria tua itu. Ini sedikit aneh, batinnya lalu menutup pintu paviliun itu. Di dalam paviliun, Qin San menyapukan pandangannya. Paviliun ini jelas jauh lebih mewah dari ruangan yang dia tempati di kedai tadi. Formasi penarik energi dengan memasang pola batu spiritual di sudut ruangan membuat energi di dalam paviliun itu begitu pekat. Tempat yang nyaman untuk berkultivasi. Batin Qin San. Meski begitu hal ini sama sekali tidak berpengaruh bagi Qin San. Dia sudah menutup semua meridiannya dari pengaruh energi luar. Dia memanfaatkan sepenuhnya aliran energi dua pohon kehidupan di lautan kesadarannya. Qin San mulai duduk bersila lalu menyebarkan kekuatan jiwanya. Tidak menemukan hal aneh apapun di dalam paviliun ini dengan indera spiritualnya. Bukan berarti tempat ini benar-benar aman untuknya. Qin San tidak ingin ceroboh sedikit pun. Dia sudah mendengar sendiri dari mulut Jenderal Su dan ibunya, agar tidak gampang mempercayai siapapun di dunia langit ini. Tatapan Qin San menyipit begitu menemukan sesuatu yang aneh dengan kekuatan jiwanya. Ada yang aneh dari energi yang dilepaskan oleh formasi pola batu yang tersusun di setiap sudut ruangan ini, batin Qin San. Sementara itu di bangunan utama kedai, Tuan Abao tampak sedang duduk berdua dengan seorang pria parubaya di salah satu ruangan di kedai itu. Tuan, apa Anda yakin pemuda ini sesuai dengan kriteria yang Tuan inginkan? Tanya pria parubaya itu. Tuan Abao mengambil gelas di depannya sambil tersenyum serakah. Aku sudah menunggu sejak lama. Tubuhku ini sudah benar-benar tidak bisa menahan beban dari kekuatanku yang sebenarnya. Pemuda itu sudah mencapai alam kaisar. Usia tulangnya belum mencapai 50 tahun. Dia adalah pilihan yang tepat untuk saat ini, kata pria tua itu lalu meneguk abis isi di dalam gelas yang ada di tangannya. Bahkan arak ini sudah terasa hampa di tenggorokanku. Tubuh ini benar-benar sudah tidak bisa diandalkan lagi, ujarnya lagi. Pria parubaya di depannya mendesah panjang, sebelum akhirnya mengangguk. Baiklah. Aku akan mempersiapkan semuanya. Anda sisa bilang kapan mau melakukannya, kata pria tua itu. Tuan Abao mengangguk ringan lalu meminta pria tadi meninggalkan sendiri di dalam ruangan itu. Sudah 2 hari Qin San terus berada di dalam paviliun yang disiapkan Tuan Abao untuknya. Namun selama itu, Tuan Abao belum sekalipun kembali berkunjung ke paviliunnya. Qin San duduk tenang di dalam paviliun itu dengan mata tertutup. Ini aneh. Sepertinya pria tua itu menahanku bukan karena mengetahui sesuatu tentangku. Dia memiliki rencana lain dan targetnya adalah aku, batin Qin San sambil tetap menutup matanya. Meski berkultivasi dalam 2 hari ini, indera spiritualnya tetap dilepaskan bersamaan dengan kekuatan jiwanya. Setelah 2 hari mempelajari hal aneh dalam penyebaran energi di dalam ruangan ini, Qin San setidaknya sudah memiliki gambaran efek dari kelainan energi, dari pola batu formasi yang tersebar di sudut-sudut paviliun itu. Walaupun memang dia masih belum bisa memastikan kebenaran dari setiap hal yang muncul di pikirannya. Qin San akhirnya memutuskan menghentikan kultivasinya lalu berdiri dari duduknya. Begitu dia beranjak dari tempatnya berkultivasi dan menuju ke pintu paviliun. Seseorang terbaca indera spiritualnya berjalan mendekati pintu paviliun itu. Orang ini sepertinya tahu betul, kapan aku bosan di tempat ini, batinnya. Dia dengan pelan menarik gagang pintu paviliun itu.
Saat pintu terbuka lebar, Tuan Abao sudah tampak berdiri di depannya. Senyum pria tua itu merekah dengan raut wajah penuh keramahan. Kamu sudah selesai berkultivasi. Aku akan mengajakmu ke salah satu area di tempatku ini, kata pria tua itu. Qin San dengan kewaspadaan tinggi membalas dengan senyuman hangat, lalu mengangguk pelan. Pria tua itu mulai mengangkat tangannya mempersilahkan Qin San berjalan di sisinya. Keduanya berjalan beriringan memutari danau buatan lalu memasuki area hutan yang tampak tertata dengan baik. Tuan Abao, Anda sudah membuat lingkungan di tempat Anda ini seperti hutan yang sesungguhnya. Area Anda seperti sangat luas di dalam kota ini, kata Qin San. Pria tua itu tersenyum sambil berjalan lalu menunjuk puncak bukit di depannya. Kita berada di kaki bukit itu. Separuh dari bukit ini adalah tempatku. Separuhnya lagi adalah bagian lain dari kota Lihua ini, katanya. Pria tua ini bahkan menguasai separuh dari kota ini, batin Qin San. Sesuatu yang jarang ditemukan di berbagai kota yang ada di dunia tengah dan dunia bawah. Bahkan penguasa kota pun tidak pernah memiliki wilayah kediaman seluas ini. Maafkan aku jika lancang Tuan Abao, apa Anda yang membuka kota ini, sehingga memiliki lahan seluas ini, tanyanya. Tuan Abao hanya tersenyum sambil terus berjalan. Begitu sampai di mulut gua, pria tua itu berbalik menghadap ke Qin San. Kota ini berawal dari gua ini. Dulu wilayah yang dikenal di sini hanya gua ini. Aku menghabiskan separuh dari hidupku berkultivasi sendiri di gua ini. Satu persatu orang lalu mulai datang dan ikut bermukim. Tapi tidak ada yang mau mendekati area mulai dari gerbang kedai langit hingga puncak bukit. Suatu saat Kaisar Langit yang berkuasa saat itu datang kepadaku dan meminta wilayah ini dijadikan salah satu pemukiman. Aku setuju dengan permintaannya, tapi aku memberi syarat agar wilayah tertentu untuk tidak dijadikan pemukiman. Area itu aku anggap sebagai area aman untukku. Itulah yang kemudian jadi area kedai langit ini sampai sekarang, cerita Tuan Abao. Qin San mengangguk pelan lalu memilih diam. Dia penasaran apa yang ingin diperlihatkan pria tua ini padanya, sehingga membawanya ke tempat ini. Tuan Abao lalu mengajaknya mendekati mulut gua yang ditunjuknya tadi. Kamu adalah praktisi kuat yang masih sangat muda. Aku akan jujur padamu, aku mengagumi pemuda dengan bakat luar biasa dan berani mengambil resiko sepertimu, kata pria tua itu. Qin San hanya menyipit mendengar ucapan pria tua itu. Apa dia benar-benar tahu sesuatu tentangku? Tidak mungkin, batinnya. Qin San hanya diam menunggu pria tua ini melanjutkan ucapannya. Dia penasaran kalimat apa yang akan keluar selanjutnya dari mulut Tuan Abao. Aku menyarankanmu berkultivasi di gua ini. Tempat ini sangat bagus untuk kultivator di tingkatan sepertimu. Dengan bakatmu, kamu mungkin bisa mencapai ranah yang lebih tinggi dalam waktu yang tidak terlalu lama di tempat ini. Kultivator di tingkatan sepertimu butuh tempat yang aman untuk berkultivasi. Tempat ini aman untukmu. Aku bisa menjamin itu, kata Tuan Abao. Qin San menyipit mendengarnya. Dia semakin yakin, pria tua ini sebenarnya tidak tahu apapun tentangnya. Terima kasih atas kebaikan Tuan Abao. Tapi aku masih harus berkelana ke beberapa wilayah sebelum benar-benar memulai kembali kultivasiku. Lagi pula, aku baru saja mencapai alamku saat ini, rasanya akan sulit bagiku untuk meningkat di waktu yang singkat, kata Qin San. Dia berusaha mencari alasan untuk menolak secara halus keinginan pria tua ini. Selama dia tidak bisa mengukur basis kultivasi Tuan Abao. Selama itu dia harus menjaga sikapnya di depan pria tua ini. Qin San tidak tahu bahaya apa yang menanti jika bersikap frontal di depan Tuan Abao. Orang tua ini jelas bukan kultivator biasa. Qin San tidak ingin ceroboh memperlihatkan perlawanan di depannya. Sial, kenapa aku malah terjebak dalam situasi canggung seperti ini, batinnya. Raut wajah Tuan Abao perlahan berubah namun dia bisa dengan cepat menormalkannya kembali. Sambil tersenyum dia kembali berjalan ke arah mulut gua. Kali ini dia sudah berdiri tepat di mulut gua itu.
Pria tua itu berbalik sambil menatap Qin San yang masih berdiri diam di tempatnya. Kamu tidak tahu kalau tidak mencoba. Berkelana mengelilingi 6 domain bisa kamu lakukan kapan saja. Meski 6 domain dipenuhi dengan rahasia dan kedalaman sumber daya yang tidak bisa ditebak, tapi kamu akan sulit menemukan tempat seperti ini, ujarnya. Qin San terdiam. Pria tua ini jelas ingin memaksanya untuk tetap tinggal di wilayah yang dikuasainya. Qin San pada akhirnya tersenyum sambil mengangguk. Ini kali pertama dia tidak berdaya seperti ini. Dia sudah berada di tingkat kaisar, namun ternyata ranah kultivasinya itu benar-benar masih terlalu rendah di mata beberapa orang di dunia langit ini. Batasan kekuatannya juga masih sangat samar setelah mencapai alam kaisar. Dia belum pernah menemukan musuh dengan ranah kultivasi yang jauh lebih tinggi darinya. Hal itu membuatnya sulit untuk mengukur batas kekuatannya saat ini. Hal kedua, dia benar-benar buta dengan kekuatan pria tua ini. Tidak ada jalan lain selain mengikuti permainan pria tua ini untuk sementara. Tuan Abao tersenyum puas dan menyembunyikan wajah serakahnya. Kamu bisa memulai kultivasimu. Lagi pula tempat ini tidak lebih buruk dari pavilion yang kamu tempati sebelumnya. Aku akan meninggalkanmu sekarang, kata Tuan Abao lalu berbalik badan dan berjalan pergi dari tempat itu. Di sebuah lembah yang dikelilingi oleh pegunungan yang hijau, rombongan Ling Rui dan Nan Hua akhirnya memasuki kawasan pavilion awan merah. Ling Rui dan Nan Hua tampak berjalan berdua ke arah bangunan utama di lembah itu. Setelah melewati taman tumbuhan spiritual yang cukup luas, mereka akhirnya menemukan bangunan megah berdiri sendiri dengan danau kecil di depannya. Kak Ling, masuklah bersamaku. Ayahku pasti senang melihatmu, kata Nan Hua. Ling Rui mengangguk ringan lalu berjalan memasuki halaman bangunan kuno yang megah itu. Seorang wanita paruh baya tampak menyambut mereka berdua dengan membungkukkan sedikit tubuhnya. Salam Nona. Tuan menunggu Anda di taman belakang, kata wanita itu. Nan Hua mengangguk ringan lalu mengajak Ling Rui berputar melalui jalan samping bangunan tadi ke arah belakang. Begitu keduanya sampai di area belakang, seorang pria paruh baya tampak duduk dengan santainya di kursi batu, dengan satu teko teh spiritual tergeletak di meja batu di depannya. Ada 3 gelas yang juga tampak tergeletak di atas meja. Kemarilah. Aku sudah menunggu kalian sejak kemarin, kata pria paruh baya itu. Nan Hua tersenyum manja lalu berlari kecil mendekati pria tadi. Ayah, aku kembali, kata Nan Hua. Pria paruh baya itu berdiri lalu memeluk Nan Hua. Pria paruh baya ini adalah ketua pavilion awan merah, Nan Gu. Ling Rui berdiri diam di belakang Nan Hua. Begitu Nan Gu melepaskan pelukannya pada putrinya, matanya langsung tertuju pada Ling Rui. Putra suci sekte kolom langit itu langsung membungkukkan sedikit tubuhnya memberi salam pada Nan Gu. Salam Paman Nan, kata Ling Rui. Ling Rui dan Nan Gu memang sudah kenal sejak lama. Ayah Ling Rui yang juga Patriark Ling memiliki hubungan lama dengan Nan Gu. Hal itu membuat Ling Rui memanggil Nan Gu dengan sebutan Paman. Nan Gu tersenyum sambil mengangguk ringan. Lama tidak melihatmu, dan sekarang kamu sudah berstatus putra suci sekte kolom langit. Pemuda yang berbakat, sepertinya tidak salah Hua selalu bercerita tentangmu, kata Nan Gu. Wajah Nan Hua langsung memerah mendengar ucapan ayahnya, sementara Ling Rui hanya bisa tersenyum canggung. Nan Gu lalu mengajak keduanya duduk di 2 kursi batu lainnya. Bagaimana perjalanan kalian? Tanya Nan Gu. Tatapannya tertuju ke Ling Rui. Sebelum Ling Rui menjawab, Nan Hua sudah membuka mulutnya lebih dulu. Dia tidak lagi bercerita soal perjalanannya ke sekte kolom langit yang diwarnai bahaya, tapi langsung menceritakan perjalanannya saat pulang dari sekte kolom langit kembali ke pavilion awan merah. Paman Gang bertemu dengan kami saat kami sudah meninggalkan kota Lihua. Jika bukan kakak Qin yang menyelamatkan kami, mungkin putri ayah ini sudah dibawa ke kastil pangeran kedua, kata Nan Gua. Nan Gu mengernyit mendengarnya lalu menoleh ke Ling Rui. Pemuda itu mengangguk lalu ikut membuka mulutnya bercerita soal penghadangan yang mereka alami sebelum mencapai kota Lihua.
Nangu mengangguk-angguk mendengar cerita Ling Rui. Apa kamu tahu asal-usul pemuda itu? Setidaknya aku harus mengucapkan terima kasih secara langsung padanya, tanya Nangu. Ling Rui dan Nan Hua menggelengkan kepala bersamaan. Kami masih sempat bersamanya sedikit lebih lama saat kami menjamunya di kedai langit. Ucapan Nan Hua belum selesai, Nangu sudah memotong ucapannya dengan kening mengernyit. Kalian ke sana. Bukankah sudah kubilang jangan pernah ke sana tanpa pendampingan gurumu, kata Nangu sambil memperlihatkan wajah sedikit tegang menatap Ling Rui. Melihat wajah tegang Nangu dan mendengarnya nadanya membuat Ling Rui sedikit kaget. Di masa lalu, dia memang pernah diingatkan oleh ayahnya dan juga oleh Nangu untuk tidak mendekati kedai langit tanpa gurunya. Namun selama ini, dia tidak pernah merasakan sesuatu yang aneh dari kedai itu kecuali rumor perlawanan Tuan Abao atas Istana Langit. Paman Nan, memangnya ada apa dengan kedai langit? Tanya Ling Rui. Nan Hua ikut menatap ayahnya dengan penasaran. Apalagi dia tidak pernah mendengar larangan itu disampaikan padanya. Dia benar-benar penasaran kenapa ayahnya melarang Ling Rui sementara tidak melarangnya. Nangu membuang napas panjang sambil meraih gelas giok di depannya. Setelah menyeruput isinya, dia mulai membuka mulutnya. Di masa lampau saat aku masih kecil, ayahku pernah menceritakan sesuatu yang teringat jelas di benakku sampai sekarang. Konon di masa lalu, Kaisar Ming Jiangwu yang saat itu masih belum menyatukan wilayah 6 domain pernah nyaris mati di wilayah yang sekarang jadi kota Lihua. Kaisar Ming bercerita jika saat itu dirinya hampir saja kehilangan tubuhnya. Meski pada akhirnya dia selamat karena sesuatu yang tidak dia ceritakan. Berselang lama setelah peristiwa itu, Kaisar Ming akhirnya menjadi penguasa Istana Langit. Dia pernah kembali ke wilayah yang jadi kota Lihua itu, namun entah apa yang terjadi. Saat itu dia hanya meminta beberapa klan untuk membangun kota di wilayah itu. Namun sejak Kaisar Ming menghilang dan Kaisar Zhang menjadi penguasa Istana Langit, Tuan Abao tiba-tiba muncul di tempat itu dan mendirikan kedai langit, kata Nangu. Dia terus menceritakan apa yang pernah dia dengar pada Ling Rui dan Nan Hua. Wajah Nan Hua dan Ling Rui tiba-tiba berubah begitu mendengar semua dugaan tentang Tuan Abao dari mulut Nangu. Jika benar seperti yang ayah ceritakan, kenapa selama ini kami malah mendengar sesuatu yang lain tentang Tuan Abao, ucap Nan Hua. Nangu tersenyum masam lalu mendesah panjang. Aku tidak pernah meluruskan cerita ini padamu, karena ayah yakin kamu tidak akan mungkin menjadi target Tuan Abao. Aku juga tidak pernah melarangmu karena keyakinan itu, jawab Nangu. Nan Hua tiba-tiba menatap serius ke arah Ling Rui. Begitupun Ling Rui yang langsung menoleh menatap Nan Hua. Saudara Qin, dia dalam bahaya, kata Nan Hua. Nangu yang mendengarnya ikut mengernyit. Dia tidak mengerti dengan reaksi dua orang di depannya. Ada apa dengan kalian? Tanyanya. Nan Hua dengan napas cepat menceritakan tentang pemuda yang sudah menolongnya, dan kemungkinan sedang diincar oleh Tuan Abao. Tidak ada yang bisa menolongnya, kecuali para monster tua yang sudah lama tidak menampakkan diri. Para kaisar suci yang keberadaannya entah di mana. Bahkan para pelindung sekte kuat pun enggan mengambil resiko untuk menghadapi Tuan Abao, jika hanya untuk menolong orang yang tidak memiliki ikatan langsung dengan mereka, kata Nangu. Di sisi lain, di bangunan utama kedai langit, Tuan Abao terlihat kembali duduk bersama pria paruh baya yang sebelumnya bersamanya, saat Qin San pertama kali berada di paviliun di belakang bangunan ini. Hari ini adalah hari ke-10 sejak Qin San diminta berkultivasi di gua yang ada di area paling belakang kedai langit ini. Tutup gerbang kedainya sore ini. Jangan biarkan siapapun memasuki wilayah kedai langit, kata Tuan Abao. Pria paruh baya di depannya mengangguk ringan. Apa malam ini Tuan akan melakukannya? Tanya pria itu. Tuan Abao mengangguk ringan sambil tersenyum serakah. Siapapun tidak akan tahan untuk menyerap energi sepekat itu. Jebakan itu pasti sudah dimakan oleh umpannya. Aku tidak bisa lagi menahannya. Malam ini, aku akan mengambil semua yang ada di tubuh pemuda itu, kata Tuan Abao sambil tersenyum licik. Sementara itu,
Di dalam gua, Qin San duduk bersila dengan jiwa yang berada di dalam pagoda 9 tingkat. Dia tampak berdiri berhadapan dengan jiwa penjaga pagoda 9 tingkat, Zhang Jiangwu. Anda tidak perlu khawatir. Jika tebakanmu benar, akan lebih mudah jika membiarkan dia memasuki lautan kesadaran Anda. Bahkan tanpa aku keluar dari pagoda ini, kekuatan Anda sepertinya sudah lebih dari cukup untuk membunuhnya, kata Zhang Jiangwu. Qin San menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak yakin soal itu. Sampai saat ini aku bahkan tidak bisa mengukur tingkatannya sama sekali. Aku bahkan curiga kekuatan jiwanya juga jauh melampaui apa yang aku pikirkan, ujarnya. Zhang Jiangwu hanya tersenyum ringan. Aku akan memastikan tidak akan ada sesuatu yang terjadi, selama dia hanya mencoba menguasai lautan kesadaranmu, kata jiwa tua itu dengan tenang. Di sisi lain, Ling Rui tampak keluar dari lubang hitam yang muncul di atas langit sebelum mencapai kota Lihua. Putra suci sekte kolom langit itu melangkah keluar dari lubang hitam itu, kemudian mendarat dengan sempurna. Sus, tep, tep. Dia lalu bergerak dengan kecepatan tinggi ke arah gerbang kota Lihua. Begitu memasuki gerbang kota, indera spiritualnya menyebar mencoba mencari posisi Qin San. Dia sangat ini benar-benar berharap pemuda yang baru ditemuinya itu sudah tidak berada di kota ini. Keningnya berkerut saat indera spiritualnya terhalang oleh energi pembatas saat mencoba menelusuri wilayah kedai langit. Ling Rui berhenti di depan sebuah kedai makanan dan minuman, lalu berjalan memasuki kedai itu. Saat duduk di meja pojok kedai itu, dia mulai mengeluarkan batu penghubung dari cincin ruangnya. Dia ingin mencoba menghubungi Patriark Sekte Kolom Langit, Niugi. Bibir atasnya terangkat saat mendapatkan balasan dengan cepat dari Patriark Sekte Kolom Langit. Tidak butuh waktu lama setelah Ling Rui menghabiskan pesanan di mejanya, seorang pria tua muncul di atas langit kota Lihua lalu mendarat di depan kedai tempat Ling Rui berada. Pria tua ini bahkan tidak perlu melewati gerbang untuk memasuki kota Lihua. Meski begitu tidak ada siapapun yang berani berurusan dengannya. Tatapan pria tua itu menyapu seluruh area kedai hingga pandangannya berhenti di meja Ling Rui. Di mejanya Ling Rui sudah berdiri lalu membungkuk begitu pria tua itu sudah berdiri di depannya. Salam Patriark, kata Ling Rui. Tamu kedai lain hanya berani melirik sekilas pria tua itu. Meski wajahnya tidak terlalu populer namun aura pria tua ini begitu menakutkan bagaimana mungkin ada yang berani menatapnya lebih lama. Pria tua ini adalah Patriark Sekte Langit, Niugi. Ling Rui, kamu membohongiku, kata pria tua itu dengan kening terangkat. Tatapannya begitu tajam ke arah Ling Rui. Pemuda itu menggelengkan kepalanya lalu meminta Patriark Niugi untuk duduk di kursi. Guru, aku bisa menjelaskannya. Aku tidak bermaksud membohongimu, namun ini situasinya benar-benar mendesak. Aku tidak punya pilihan lain selain membohongi guru agar guru setuju ke sini, kata Ling Rui. Patriark Niu segera melepaskan energi pembatas melindungi pembicaraannya dengan muridnya. Sejak berstatus putra suci sekte, Ling Rui memang sudah menjadi murid pribadi Patriark Sekte. Hal itu membuatnya mudah berhubungan langsung dengan Patriark Niu hanya dengan batu pengirim pesan. Katakan, apa maksudmu sampai membuatku panik dan datang secepat ini ke kota Lihua, kata Patriark Niu. Beberapa waktu lalu saat aku mengambil tugas untuk melindungi Nona Muda Paviliun Awan Merah pulang ke markas Paviliun Awan Merah, aku bertemu seorang pemuda dengan bakat yang jauh lebih baik dariku, ujarnya. Patriark Niu menyipit mendengar sepenggal cerita Ling Rui. Sementara Ling Rui terus bercerita hingga dia menjelaskan bagaimana Tuan Abao mengundang pemuda itu untuk tinggal di paviliun kedai langit. Niu Gi langsung mengernyit mendengar cerita muridnya itu, lalu menggelengkan kepalanya. Jadi kamu memanggilku ke sini untuk berurusan dengan pria tua gila itu? Tidak mungkin. Bahkan pelindung sekte sekalipun tidak akan mau berurusan dengan pria tua gila itu, kata Niu Gi dengan raut wajah tegas. Tidak guru, mungkin kita belum terlambat. Kita hanya perlu ke kedai langit untuk mengundang pemuda itu ke sekte kolom langit. Mungkin dengan begitu kita bisa melepaskannya dari jeratan Tuan Abao tanpa harus menyinggung Tuan Abao, kata Ling Rui.
Niugi menggelengkan kepalanya, tidak bisa. Aku tidak tahu apakah rumor yang berkembang sejak lama di antara petinggi kekuatan di beberapa domain tentang pria tua itu benar atau tidak. Tapi jika benar, kita tidak akan mungkin bisa menyelamatkan seseorang yang sudah jadi targetnya. Bahkan aku pun tidak tahu ranah kultivasi pria tua itu. Bagaimana mungkin aku dengan ceroboh berusaha berurusan dengannya? Kata Niugi dengan wajah tak berdaya. Di sisi lain, puluhan kultivator alam nirwana dan 3 orang di alam semi kaisar kini terlihat muncul di sekitar kedai langit. Beberapa tamu penting yang biasanya akan diizinkan memasuki kedai langit tidak lagi dibiarkan untuk memasuki wilayah kedai itu. Para kultivator alam nirwana dan alam semi kaisar dengan tegas menolak siapapun mendekati beberapa radius dari gerbang kedai langit. Di dalam kedai langit, Tuan Abau melangkah dari bangunan utama kedai ke area belakang. Setelah mencapai danau buatan, pria tua itu terus melangkah dengan tongkatnya melewati hutan buatan dengan pohon besar yang tertata rapi. Dia berhenti begitu gua tempat Qin San berkultivasi sudah terlihat. 3 pria dengan jubah hitam dan penutup wajah hitam muncul di depan Tuan Abau. Kalian tetap di sisi luar gua, jangan biarkan siapapun mendekat, kata Tuan Abau. 3 pria dengan penutup wajah tadi mengangguk ringan. Tuan Abau perlahan mendekati mulut gua. Saat jaraknya makin dekat, dia berhenti lalu merentangkan tangannya. Sebuah formasi pengurung muncul di sekitar gua dan menutupi area yang luas. Sus, wus. Di dalam gua, Qin San membuka matanya dengan tatapan tajam ke arah mulut gua. Sepertinya benar, pria tua ini sedang mencoba merebut tubuhku. Aku ingin lihat, sekuat apa jiwanya sehingga dengan berani bermimpi merebut tubuhku. Batin Qin San begitu merasakan formasi pengurung kuat sedang berdiri menutupi gua tempatnya. Dia sudah mempersiapkan diri dengan baik. Selama lebih dari 10 hari berada di gua ini, Qin San tidak benar-benar berkultivasi. Dia berada di dalam pagoda 9 tingkat bersama jiwa tua penjaga pagoda 9 tingkat, Zhang Jiangwu. Semuanya sudah dipersiapkan. Kehadiran Zhang Jiangwu di pagoda 9 tingkat yang bisa keluar ke lautan kesadarannya membuatnya jauh lebih tenang. Sebelumnya dia benar-benar khawatir. Jiwanya bahkan tidak bisa membuat tekanan pada jiwa pria tua itu saat memasuki lautan kesadarannya. Namun jaminan dari Zhang Jiangwu membuatnya lebih tenang. Qin San berdiri menatap bayangan hitam yang mendekati mulut gua. Tak berselang lama, sosok tua dengan tongkat di tangannya sudah muncul di mulut gua sambil tersenyum serakah ke arah Qin San. Anak muda, sudah waktunya aku membuatmu menjadi kultivator yang lebih kuat, kata Tuan Abau sambil tersenyum serakah. Batu pencahayaan yang tergantung di dinding gua membuat siluet pria tua itu terlihat cukup menakutkan. Qin San berdiri dengan cukup tenang sambil menatap pria tua itu. Sesaat kemudian aura penekanan dari Tuan Abau menyeruak memenuhi gua itu. Dia mencoba melemahkan Qin San dengan auranya. Alam Kaisar tingkat puncak, sedikit lagi akan mencapai alam Kaisar suci, batin Qin San saat merasakan aura kuat dari pria tua itu. Tuan Abau masih berdiri diam di mulut gua sambil terus menatap Qin San. Bibir atasnya terangkat saat auranya sama sekali tidak bisa memberikan tekanan yang bisa melemahkan Qin San. Sesuai dengan yang aku harapkan, kamu memang orang yang cocok denganku, kata Tuan Abau. Qin San hanya diam sambil menatap tajam ke arah Tuan Abau. Dia bahkan menahan auranya sama sekali. Hal itu membuat Tuan Abau sedikit curiga dengan sikap pasrah yang ditunjukkan pemuda di depannya. Kenapa dia tidak melakukan perlawanan sama sekali? Apa dia benar-benar percaya aku akan membuatnya lebih kuat, batin Tuan Abau. Seharusnya dalam perhitungannya, saat ini Qin San sudah melakukan perlawanan. Tuan Abau sudah siap dengan potensi perlawanan itu. Tapi di depannya, pemuda ini malah hanya berdiri diam tak melakukan apapun. Meski begitu, hal yang membuatnya terkesan dan makin ingin menguasai tubuh pemuda ini adalah karena Qin San sama sekali tidak terpengaruh dengan aura penekanan miliknya. Qin San saat ini benar-benar seperti pemuda bodoh yang pasrah tubuhnya akan direbut.
Tidak tampak karakter Kinsan yang selama ini berapi-api setiap menemui lawan yang kuat. Bukan karena tidak ingin melawan, tapi lawannya saat ini benar-benar kuat. Dia tidak ingin sesuatu yang lebih buruk terjadi padanya. Selain Tuan Abao, Kinsan masih merasakan aura kultivator ranah kaisar lainnya di luar sana. Meski dulu dia bisa menghadapi kultivator dengan ranah yang lebih tinggi, namun di tingkatannya saat ini mustahil untuk bisa menghadapi kultivator dengan ranah kultivasi 9 alam kecil yang lebih tinggi. Dia masih berada di alam kaisar tingkat 1, sementara pria tua ini sudah berada di alam kaisar tingkat puncak. Kinsan bahkan curiga, pria tua ini mungkin bahkan sudah berada di alam kaisar suci. Hanya karena tubuhnya yang melemah dan sudah tak mampu menampung semua kekuatannya. Sehingga yang terasa dari aura yang dilepaskan hanya berada di alam kaisar tingkat puncak. Anak pintar, kamu sepertinya sudah tahu tidak ada gunanya melakukan perlawanan Tuan Abao. Kinsan menatap tajam pria tua itu sambil tersenyum mencibir. Jika kita bertarung mungkin kamu tidak akan mudah mengalahkanku. Tapi aku memilih ingin melihat apa yang bisa kamu lakukan dengan diriku. Ujarnya. Tuan Abao hanya tersenyum mencibir mendengarnya. Aku tahu kamu sudah menyadarinya sejak hari pertama di pavilion itu, tapi kamu tidak memiliki pilihan lain selain menurut. Kamu sudah masuk perangkapku sejak hari pertama. Menurutmu apa aku kurang siap? Ujar pria tua itu sambil memperlihatkan raut wajah serakah. Tidak, aku sudah sangat siap. Pilihanmu hanya satu. Membiarkanku lebih mudah menerobos lautan kesadaranmu atau aku akan benar-benar menyiksamu, hingga membuatmu pasrah sepasrahnya. Menyerahkan tubuhmu itu, kata pria tua itu sambil tertawa. Kinsan memasang wajah datar. Kenapa kamu tidak mencoba melawannya? Kita belum tentu kalah dari dia. Suara wanita muda terdengar di benak Kinsan saat Tuan Abao selesai mengatakan kalimat tadi. Itu adalah suara Sinsin. Api surgawi ungu ini sepertinya sudah tidak tahan lagi untuk menghancurkan pria tua angkuh ini. Tidak, aku sudah menyiapkan hadiah untuknya di lautan kesadaranku. Buat apa melawannya dengan susah payah, sementara akan lebih mudah mengalahkannya dengan membiarkannya memasuki lautan kesadaranku. Balas Kinsan. Suara Sinsin tidak lagi terdengar setelah jawaban Kinsan itu. Kamu bisa ke lautan kesadaranku dan bersembunyi di sana. Mungkin Tuan Zhang akan membutuhkanmu di sana, kata Kinsan lagi. Tidak berselang lama, dia bisa merasakan pergerakan api Sinsin dari dantiannya ke pusat energinya melalui meridiannya. Sebuah benda terlihat mulai muncul di tangan Tuan Abao. Itu adalah jimat jiwa untuk melemahkan pertahanan jiwa seseorang. Mengaktifkan jimat itu akan membuatnya lebih mudah membuat celah pada lautan kesadaran musuhnya. Orang tua ini pada dasarnya tidak memiliki kekuatan jiwa yang terlalu kuat. Benar-benar ceroboh ingin mencoba menguasai lautan kesadaranku. Apa dia mengira aku hanya kultivator dengan budidaya basis kultivasi? Batin Kinsan sambil tersenyum mencibir di dalam benaknya. Setelah melihat jimat jiwa di tangan Tuan Abao, Kinsan makin percaya bahkan jiwanya sekalipun mungkin bisa menangani pria tua ini di lautan kesadarannya, tanpa bantuan dari Zhang Jiangwu. Tapi setidaknya dia sudah mengantisipasi dengan benar. Dia tidak bisa menganggap remeh pria tua ini, ceroboh sedikit saja akan benar-benar membuatnya kehilangan tubuhnya. Pria tua itu mulai mengalirkan kekuatan jiwanya ke jimat yang ada di tangannya, lalu mulai mengaktifkannya. Meski curiga dengan sikap Kinsan yang begitu pasrah, namun Tuan Abao seperti sama sekali tidak peduli. Dia sudah sangat siap untuk mengambil alih tubuh pemuda ini. Dia sudah menunggu sejak lama untuk menemukan tubuh yang cocok. Dia tidak ingin menunda lagi. Kinsan yang merasakan jimat jiwa yang diaktifkan Tuan Abao, mencoba menerobos lautan kesadarannya memilih benar-benar melemahkan pertahanan lautan kesadarannya. Tuan Abao tersenyum lebar, merasa bahwa Kinsan telah benar-benar menyerah. Dengan gerakan yang lambat dia berjalan ke arah Kinsan, lalu mulai mengalirkan kekuatan jiwanya menyusuri celah yang dibentuk oleh jimat jiwa yang dia aktifkan. Begitu kekuatan jiwanya sudah menyentuh dinding lautan kesadaran Kinsan,
Tuan Abao melepaskan penuh jiwanya memasuki lautan kesadaran Qin San. Tubuh tuannya terbujur kaku, begitu wadah itu ditinggalkan oleh jiwanya. Tubuh Qin San menegang sebagai respon atas adanya invasi yang menerobos ke lautan kesadarannya. Qin San tidak melakukan perlawanan, bahkan tidak berkedip. Saat ini jiwa Tuan Abao memasuki lautan kesadaran Qin San. Tatapannya langsung tertuju pada langit di lautan kesadaran Qin San yang dipenuhi dengan ribuan bintang yang menyala terang. Lautan kesadaran anak ini seperti dunia tersendiri, gumamnya. Senyumnya merekah bahagia, berada di tubuh kultivator dengan lautan kesadaran seperti ini, membuat Tuan Abao merasa sudah menemukan tubuh yang melebihi harapannya. Begitu bergerak lebih jauh, jiwa tua itu berhenti dengan mata melotot saat pandangannya tertuju pada pagoda 9 tingkat yang berdiri kokoh di dalam lautan kesadaran yang ia terobos. Tidak mungkin, bukankah ini pagoda yang sama yang nyaris membunuhku di hari itu? Gumamnya dengan suara yang bergetar. Ingatannya langsung tertuju pada pria yang dulu pernah menjadi targetnya, sebelum menemukan tubuh tua renta yang baru saja ditinggalkannya. Tak berselang lama, seorang pemuda dengan cahaya agung menyelimuti tubuhnya dan mahkota yang terpasang di kaer palanya, melayang turun dari ketinggian sambil menatap tajam Tuan Abao. Sus, tep, tep. Selamat datang di kuburanmu, kata pemuda itu sambil tersenyum mencibir. Pemuda itu adalah jiwa Qin San. Tuan Abao berusaha tenang meski hatinya mulai gelisah. Lautan kesadaran yang dia masuki saat ini jelas tidak biasa. Matanya menyapu area sekitar mencoba mencari hal lainnya di lautan kesadaran itu. Dia pernah berada di situasi seperti ini. Bedanya, lautan kesadaran pemuda yang coba direbut tubuhnya ini jelas jauh lebih besar dan menakutkan dari lautan kesadaran yang pernah didatanginya di masa lalu. Apa hubunganmu dengan Ming Jiangwu? Tanya Tuan Abao. Pagoda 9 tingkat adalah penanda jelas yang menyerupai lautan kesadaran Ming Jiangwu saat dia berusaha merebut tubuhnya. Jauh sebelum hari ini, dia juga pernah berusaha merebut tubuh Ming Jiangwu, namun digagalkan oleh sosok kuat yang keluar dari pagoda 9 tingkat. Beruntung saat itu dia berhasil membuat celah pada lautan kesadaran Ming Jiangwu dan melarikan diri. Jika tidak, saat itu adalah akhir dari petualangannya. Jiwa Qin San dengan cahaya agung yang menyinari tubuhnya tersenyum jahat ke arah Tuan Abao. Sepertinya kamu juga pernah mencoba merebut tubuh kakekku. Sayang sekali, kali ini kamu tidak akan selamat seperti saat kamu melakukan hal yang sama pada kakekku, kata Qin San. Tuan Abao mengernyit mendengarnya. Dia tahu Ming Jiangwu memiliki keturunan seorang anak perempuan. Namun dia juga tahu jika anak satu-satunya Ming Jiangwu itu terbuang ke dunia yang lebih rendah. Bagaimana bisa cucunya bisa berada di dunia langit dan bebas berkelana di wilayah Istana Langit, tanpa dikejar oleh Istana Langit? Batinnya, lautan kesadaran Qin San tiba-tiba berubah menjadi warna ungu. Langit, cahaya dan semua hal yang dilihat oleh Tuan Abao terlihat berubah menjadi warna ungu. Di kejauhan, seorang gadis muda sedang duduk di teratai api ungu yang melayang mendekat ke arahnya. Sus, wus. Tatapan Tuan Abao menajam melihat sosok baru itu. Sepertinya kali ini tidak akan mudah. Aku harus mempersiapkan jalur pelarian dari lautan kesadaran pemuda ini, batin pria tua itu. Sin duduk dengan anggun di atas teratai api yang dibuat. Gadis api ungu ini benar-benar menampilkan diri sebagai makhluk surgawi untuk menakuti tamu lautan kesadaran tuannya. Jadi ini pria tua yang ingin menguasai lautan kesadaran tuanku. Benar-benar tidak tahu diri. Jiwa busukmu ini seharusnya sudah lama musnah. Kamu sepertinya selalu menemukan lawan yang mudah, sehingga bisa membuat jiwamu selalu bisa berkelana mencari korban. Kata Sin. Raut wajah api ungu itu begitu dingin sambil melemparkan tatapan mematikan ke arah Tuan Abao. Jiwa tua di depannya membalas dengan tatapan datar. Tuan Abao berusaha menjaga ekspresinya. Namun pada dasarnya saat ini dia benar-benar mulai was-was, setelah merasakan hawa panas yang dibawa gadis dengan hanfu ungu itu.
Belum lagi fenomena yang sengaja dibuat Sin Sin di lautan kesadaran Qin San, membuat suasana semakin mencekam bagi Tuan Abao. Dari pagoda 9 tingkat, seorang pria tua yang terlihat biasa dan cahaya keagungan yang terpancar dari seluruh tubuhnya, melayang keluar sambil tersenyum mencibir melihat jiwa tua yang kini ingin menguasai tubuh Qin San. Kamu sudah pernah lolos dariku sekali. Tak disangka kamu malah muncul lagi di lautan kesadaran berbeda yang jauh lebih berbahaya, kata pria tua yang melayang keluar dari pagoda 9 tingkat. Tuan Abao makin panik dihadapkan oleh 3 orang di depannya. Pemilik lautan kesadaran ini jelas adalah pemuda dengan cahaya emas agung yang menyelimuti tubuhnya. Sementara 2 lainnya adalah sosok yang tak bisa dipandang remeh. Sial. Pantas pemuda ini cukup tenang saat aku akan mulai melakukan aksiku. Ternyata dia memiliki persiapan sematang ini menyambutku. Batin Tuan Abao. Dia tak bisa lagi menyembunyikan kepanikan di wajahnya. Qin San sudah menutup rapat-rapat lautan kesadarannya kembali, sehingga tidak ada celah untuk Tuan Abao bisa meninggalkan tempat ini. Senior Zhang. Apa dia jiwa tua kuno atau jiwa tua biasa yang hanya ingin memperbaharui tubuhnya? Tanya Qin San. Dia teringat dengan jiwa tua Long Xiu yang juga pernah ingin mengambil tubuhnya. Jiwa tua yang banyak tahu tentang dunia bawah saat itu. Zhang Jiangwu mengangguk ringan. Dia memang jiwa kuno. Tapi kamu tidak bisa menyamakan jiwa tua ini dengan jiwa Long Xiu di dunia bawah. Jiwa kuno ini sama sekali tidak bisa lagi dibersihkan dari karakter dan sifat buruknya, kata Zhang Jiangwu. Qin San menyipit mendengarnya. Sepertinya hanya karena dia menguasai satu teknik untuk mempertahankan jiwanya, di setiap kematiannya membuatnya bertahan sampai periode ini, kata Zhang Jiangwu lagi. Tuan Abao menelan ludah mendengar setiap kata yang keluar dari mulut Zhang Jiangwu. Jiwa Qin San mulai melepaskan cahaya unik dari tubuhnya. Swus, wus. Tuan Abao melawan dengan kekuatannya. Sayangnya dia sedang menghadapi lawan yang salah. Kekuatan jiwanya memang terbilang cukup tinggi, berada di alam nirwana tingkat puncak. Setara dengan kekuatan jiwa Qin San saat ini. Namun dia sedang berada di lautan kesadaran Qin San. Dia mungkin akan memiliki peluang menang jika memiliki kekuatan jiwa yang melampaui Qin San. Kamu terlalu percaya diri untuk merebut tubuhku. Di luar sana aku mungkin bukan lawan yang setara denganmu karena basis kultivasimu. Tapi di sini, kamu sama sekali bukan lawanku dengan hanya mengandalkan kekuatan jiwamu itu, kata Qin San. Cahaya yang menyeruak dari tubuhnya terus tersebar mencoba menjerat jiwa Tuan Abao yang terus bergerak menghindar. Tuan Abao berteriak, mantra di mulutnya coba lafalkan. Tapi tetap tidak ada gunanya. Teknik jiwa yang dia kuasai benar-benar tidak bisa meloloskannya kali ini. Sin Sin yang awalnya duduk tenang dan anggun di atas teratai api mulai melayang, lalu melepaskan rantai api ungu dari tangannya. Slas, swus. Jiwa tua penjaga pagoda 9 tingkat. Zhang Jiangwu hanya bisa menggelengkan kepalanya melihat sikap api Sin Sin yang tidak membiarkan tuannya bertarung sendiri. Di sisi lain, Tuan Abao kini baru merasa bahwa ia benar-benar telah terjebak di lautan kesadaran Qin San, dan tidak ada jalan keluar sama sekali. Cahaya yang menyebar dari jiwa Qin San tadi mulai menjerat jiwa Tuan Abao. Demikian juga rantai api ungu Sin Sin sudah berhasil melingkar sempurna di kedua kaki Tuan Abao. Pria tua itu menggertakkan giginya sambil berusaha melepaskan diri. Namun semakin dia berusaha melepaskan diri dari jeratan cahaya dari jiwa Qin San dan rantai api ungu, dia semakin merasakan jiwanya melemah. Zhang Jiangwu bahkan tidak bergerak sama sekali dan hanya menjadi saksi tindakan yang dilakukan Qin San dan Sin Sin. Tatapan Tuan Abao menajam ke arah jiwa Qin San. Raut wajahnya mulai berubah menjadi jiwa tua yang terlihat butuh belas kasihan. Tuan, tolong lepaskan aku. Aku akan jauh lebih berguna jika menjadi budakmu dibanding jika Anda membunuhku, kata jiwa tua itu. Qin San menyipit mendengarnya. Sayangnya jiwa tua ini sepertinya sudah menelan banyak korban sebelumnya. Tidak ada ruang bagi jiwa tua seperti ini di sisi Qin San.
Aku pernah memaafkan jiwa kuno yang juga ingin merebut tubuhku. Tapi itu karena jiwa kuno itu pada dasarnya hanya terjebak dan butuh wadah baru untuk mempertahankan dirinya. Tidak sepertimu yang membutuhkan wadah baru untuk memperkuat dirimu. Sekarang, katakan kebaikan apa yang pernah kamu lakukan di masa lalu yang bisa membuatku mempertimbangkan permintaanmu, kata Qin San. Tuan Abao terdiam sambil berpikir usai mendengar pertanyaan Qin San. Aku setidaknya tidak pernah tunduk pada musuhmu dan orang yang sudah melengsarkan kakekmu, kata Tuan Abao. Dia benar-benar berharap alasan ini cukup untuk membuat jiwanya tidak dilenyapkan oleh Qin San. Sayangnya itu belum cukup. Kamu tidak pernah benar-benar melakukan perlawanan. Kamu hanya sengaja menceritakan diri sebagai pihak yang berlawanan dengan Istana Langit. Untuk menarik para kultivator yang juga berlawanan dengan Istana Langit mengunjungi kedaimu. Dengan begitu, kamu bisa bebas memilih mangsamu, kata Qin San. Usai mengatakan itu kekuatan dari lautan kesadaran miliknya seperti sedang menyerap habis kekuatan jiwa Tuan Abao. Setidaknya, jiwa tuami ini akan sedikit bermanfaat untukku. Jiwamu akan jadi nutrisi untuk lautan kesadaranku ini, kata Qin San. Lautan kesadarannya dengan serakah menyerap kekuatan Tuan Abao yang tersisa. Makin lama jiwa tua itu terlihat makin buram. Tuan Abao hanya bisa meratapi nasibnya. Dia tidak pernah menyangka akan bernasib seperti ini saat awal menargetkan Qin San. Setelah ribuan tahun, akhirnya aku mati di tangan anak muda sepertimu. Benar-benar sial, kata Tuan Abao sebelum jiwanya benar-benar menghilang dalam jeratan cahaya dari jiwa Qin San dan rantai ungu yang dilepaskan api Sin-Sin. Aku sudah mengatakan bahkan tanpa diriku, kamu bisa mengatasinya, kata Zhang Jiangwu. Usai mengatakan itu, jiwa tua itu melayang kembali ke pagoda 9 tingkat dan masuk kembali ke tempat asalnya. Api Sin-Sin juga mulai meninggalkan lautan kesadaran Qin San kembali ke dantiannya. Di luar, Qin San mulai membuka matanya dengan pelan. Sepertinya aku bisa menerobos kekuatan jiwaku ke alam kaisar dengan sisa kekuatan jiwa Tuan Abao yang diserap oleh lautan kesadaranku. Batin Qin San, dia akhirnya memilih duduk kembali dan menjalankan teknik kultivasinya. Dia luar gua, 3 kultivator alam kaisar. Pengikut Tuan Abao masih mengawasi gua dan formasi pengurung yang berdiri mengitari area gua. Tidak ada pertarungan di dalam sana. Tuan Abao sepertinya berhasil melakukannya dengan mudah, kata salah satu kultivator alam kaisar tingkat awal itu. Bersambung, sampai jumpa di episode selanjutnya para tetuaku, semoga terhibur.